Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nanya atau ada yang minta kajian tentang siwak. Siwak, menarik siwak ya. Jadi siwak itu memang istimewa karena dia memang dipakai dan disebut oleh Rasul. Dia memang istimewa bagi orang Islam. Bahkan Rasul bilang, andaikan tidak memberatkan, maka aku akan nyuruh tuh orang sebelum sholat itu, setiap sebelum sholat itu siwak gitu. Andaikan nggak memberatkan, artinya memang ya manfaat banget, penting banget. Bahkan Rasul punya beberapa kebiasaan ya tentang siwak ini. Salah satunya misalnya sebelum hubungan suami istri, kemudian sebelum memasuki kota Madinah, sebelum sholat Jumat gitu, termasuk sebelum membaca Quran. Maka kalau dilihat Bapak Ibu, siwak ini dilakukan sebelum sesuatu hal yang penting belakangnya, yang dimana Allah sendiri menyukai kebersihan dan keindahan. Jadi ya kalau kita Islam ya sebaiknya memang bersiwak itu bukan sekedar karena kesehatan gigi, bukan, karena memang ini manfaatnya luar biasa banyak. Nah kemudian siwak itu sendiri berbeda banget dengan sistem sikat gigi yang kita kenal selama ini, terutama yang model-model kayak sikat gigi pakai odol dan lain-lainnya, sangat beda banget gitu. Nah odol itu rata-rata sifatnya basah ya, asam basah, sifatnya basah, alkali. Kemudian dia pakai baking soda, pakai soda apa namanya, makanan. Nah maka kenapa dibikin alkali, karena cenderung sifat air liur itu kan asam. Nah asam, kemudian dikasih cairan basah, jadi harapannya keasamannya berkurang atau netral. Nah ini menurut kita sangat-sangat tidak relevan, karena memang akan terasa nyaman ya, terasa keset, tapi aslinya ada maksud kenapa Allah memberikan saliva itu sifatnya asam. Itu ada maksudnya gitu ya. Salah satunya adalah dia mencerna makanan, di situ fungsinya, termasuk ada enzim amilase di situ di mulut itu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, siwak ini menjadi solusi ya, solusi, benar-benar solusi, karena dia pH-nya netral, kemudian tidak sifat alkali terlalu kuat, jadi tidak merusak sistem flora atau mikroba normal yang ada di mulut itu. Kemudian siwak juga mempunyai beberapa kandungan yang nanti bisa googling sebenarnya kandungan siwak apa saja, bisa googling sendiri, tapi intinya punya kandungan antibakteri yang cukup kuat. Punya apa? Antibakteri. Kalau kajian klinisnya sudah banyak, tulisan jurnal juga sudah banyak. Kita simpel aja. Bapak Ibu coba sikat gigi, pakai sikat gigi biasa, kemudian nggak usah dicuci, disimpan di saku. Apa yang terjadi? Pasti bau, jijik gitu ya, baunya wet gitu. Kenapa? Karena bakterinya tumbuh, kemudian jadi bau. Nah kalau siwak Bapak Ibu sekalian, itu kita pakai gitu, kemudian bahkan nggak usah dibersihkan pun ya, cukup di telapak tangan kah, atau diciprat-cipratin gitu, taruh di kantung, dia nggak akan bau, karena apa? Antibakterinya kuat. Jadi nggak perlu dicuci banget itu terus harus bersih, itu enggak ya. Karena antibakterinya kuat, maka dia nggak bau tuh. Ini bukti bahwa siwak itu memang punya daya antibakteri yang cukup kuat. Maka siwak itu tidak perlu repot-repot. Dia juga selain antibakteri, dia punya daya anti-inflamasi. Jadi yang misalnya kayak gusinya suka berdarah dan lain-lain itu juga membantu banget gitu. Terus dia juga punya daya analgetik, anti rasa sakit sedikit gitu. Jadi kalau yang lagi bengkak atau apa itu pakai siwak itu juga berkurang. Jadi seakan-akan kayak minum obat banyak gitu ya. Dan keistimewaan siwak yang lain adalah salah satunya siwak itu karena antibakterinya kuat tadi ya, itu boleh dipinjam-pinjamkan. Kalau di iklannya Pepsodent zaman dulu kan pinjam-pinjaman sikat gigi, tukar-tukaran kuman dong gitu. Kalau siwak enggak. Banyak riwayat antara Rasul dengan istrinya itu Aisyah itu tukar-tukaran siwak itu. Yang paling masyhur adalah ketika Rasul mau meninggal, setelah Rasul meninggal itu, kemudian ada sahabat yang mendampingi di situ memegang siwak, kemudian Rasul melirik siwak itu, kemudian Siti Fatimah anaknya faham apa yang dimaksud Rasul, sehingga dia bertanya, apakah engkau membawa siwak? Ya, kemudian kemarikan siwakmu, kemudian dikasih Rasul bersiwak ya, bersiwak dengan itu. Nah ini kan padahal siwaknya para sahabat, jadi siwak itu boleh dipinjam-pinjamkan, unik ya, boleh dipinjam-pinjamkan karena yang antibakterinya kuat. Jadi banyak banget ya, nggak perlu air. Kalau misalnya mau kumur langsung kumur ditelan juga aman.
terus nggak repot nyimpennya, nggak bau, kemudian sunnah karena itu sunnah Rasul, kemudian bahkan yang paling keren adalah ini di pondok kita lagi membibit. Insya Allah Bapak Ibu bisa tanam sendiri itu di rumah, di halaman rumah tanam sendiri pohon atau kayu siwaknya, jadi nggak perlu lagi beli. Jadi silakan ya googling kalau masalah kandungannya apa saja, manfaat ilmiahnya apa saja, itu bisa googling lah ya. Tapi kalau saya nambahin sedikit aja, kita praktisi di lapangan selalu bawa siwak kemana-mana karena manfaatnya double-double, nggak repot, termasuk dibanding harus bawa sikat gigi, odol, terus harus cari air, kumur-kumur, lepeh di mana bingung. Kalau ini siwak udah ambil minum, gosok, telan minumnya lagi, selesai gitu ya. Baik, maka jangan lama-lama, segeralah bersiwak. Insya Allah antum biasakan. Memang kalau awal mungkin agak repot, tapi agak aneh, bukan repot, agak aneh, tapi biasakan terus, nanti insya Allah antum akan merasakan enaknya dan manfaat siwak itu beda dengan sikat gigi biasa. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.